Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran Bina Fikih di kelas 4. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu terlebih dahulu fikih itu apa? Apa manfaat untuk mempelajari fikih? Manfaat belajar fikih itu apa? Nah, kita harus tahu itu semua terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi kita. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan-persoalan hukum. Nah, jadi persoalan-persoalan hukum itu semua dibahas di dalam fikih. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Puasa Senin Kamis hukumnya apa? Sunnah. Dan lain sebagainya. Jadi fikih ini khusus membahas tentang hukum-hukum di dalam agama Islam. Nah, saya kira sudah paham anak-anak ya terkait apa itu fikih. Adapun manfaatnya ya sudah jelas, yaitu untuk mengetahui hukum-hukum yang terdapat di dalam agama Islam. Nah, saya kira itu anak-anak ya. Mungkin langsung saja kalian buka pelajaran pertama, halaman 1. Silahkan kalian buka halaman 1, pelajaran 1, zakat fitrah. Di situ ada mutiara hikmah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Muslim. Nanti akan kita bahas ya lebih jauh tentang zakat fitrah. Kemudian kalian buka halaman 2. Kalian buka halaman 2, paragraf pertama. Mohon diperhatikan baik-baik bukunya. Paragraf pertama. Zakat menurut bahasa artinya menyucikan atau membersihkan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi orang yang selalu membayar zakat, maka hartanya akan bersih dan suci. Nah, jadi zakat itu manfaatnya adalah untuk menyucikan atau membersihkan diri kita. Nah, dari perbuatan-perbuatan yang akan merusak diri kita, seperti iri, dengki, dendam kepada orang lain, ria, selalu ingin dipuji orang. Dengan kita berzakat, maka Allah akan membersihkan hati kita dan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang demikian. Nah, karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan bagi manusia.
Nah, adapun ketika kita berzakat itu ada ketentuannya, anak-anak. Kalau kita berzakat itu ada ketentuannya, berapa yang harus dikeluarkan. Jadi tidak sembarangan, ada takarannya. Tidak sembarangan kita untuk mengeluarkan zakat. Kita harus mengikuti kadar yang telah ditetapkan oleh agama kita, berapa yang seharusnya dikeluarkan. Tidak boleh sembarangan, ya. Jadi orang yang berzakat maka hatinya bersih, hartanya pun bersih. Nah, itulah manfaat daripada zakat, untuk membersihkan jiwa kita dan harta kita. Saya lanjut paragraf kedua, halaman kedua. Perhatikan bukunya baik-baik. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat. Islam ditegakkan atas 5 dasar yang harus dijalankan setiap muslim. Jadi zakat ini termasuk salah satu dari 5 rukun Islam. Yang namanya rukun, apabila satu tidak dikerjakan maka tidak sah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tidak berzakat maka belum sempurna keislaman kita. Karena yang namanya rukun itu wajib untuk dikerjakan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, diperhatikan bukunya itu ya. Di halaman 2 ada hadisnya di bawah, saya bacakan. Ani bani Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. 3, menunaikan zakat. 4, haji. 5, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kelima hal yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah rukun Islam. Jadi kalau salah satu dari 5 ini tidak kita kerjakan, maka keislaman kita belum sempurna. Jadi semuanya harus dikerjakan. Tidak boleh ada yang tertinggal dari 5 hal ini. Contoh rumah. Rumah itu kalau pondasinya itu tidak ada, bisa ndak? Bisa ndak rumah itu terbangun? Tidak bisa. Meskipun tiangnya ada, dindingnya ada, papannya ada, tetapi kalau tidak ada pondasinya, bisa tidak bangunannya berdiri? Tidak bisa. Harus sempurna, harus semuanya ada. Begitu juga dengan kita beragama Islam. Ada rukunnya. Rukunnya ya 5 ini. Salah satu tidak ada, maka roboh semuanya. Ya, paham anak-anak ya? Lanjut halaman 3, dibuka halaman 3 paragraf pertama. Zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, harta. Zakat fitrah diwajibkan terkait dengan jiwa, sedangkan zakat mal diwajibkan terkait dengan kepemilikan harta. Zakat fitrah dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan,
yaitu mulai awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal, harta, dikeluarkan ketika harta telah mencapai nisab, batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan haul 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah berupa binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, harta temuan, rikaz, dan pendapat lain seperti gaji. Jadi anak-anak, zakat itu ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah itu diwajibkan untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan hati kita. Sedangkan zakat mal diwajibkan terkait dengan kepemilikan harta. Nah, jadi untuk membersihkan harta kita. Karena pada setiap harta kita itu ada hak orang lain yang harus dia terima. Nah, dan hak itu harus kita keluarkan untuk dia. Nah, jadi itu anak-anaknya, zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal itu untuk membersihkan harta kita. Nah, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal ini ada waktunya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan pada waktu awal puasa Ramadan. Nah, pada waktu awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu ya. Jadi saya ulangi, zakat fitrah ini kapan dikeluarkannya? Dikeluarkannya pada awal Ramadan dan berakhir sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Saya kira paham anak-anak ya. Sedangkan zakat mal itu dikeluarkan ketika harta telah mencapai nisab. Nah, jadi harta yang dizakatkan itu ada standarnya. Sekian juta baru bisa dikeluarkan. Nah, kalau tidak mencapai batas standar itu, maka belum bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Lanjut paragraf kedua halaman ketiga. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu ajaran yang bersifat sosial yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Bersifat sosial itu maksudnya saling tolong-menolong. Nah, saling tolong-menolong antara sesama manusia. Orang kaya memberikan sebagian rezekinya untuk meringankan beban hidup orang miskin. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, akan tumbuh hubungan yang harmonis antara yang kaya dan yang miskin. Nah, inilah salah satu manfaat zakat, untuk senantiasa memperbaiki hubungan antara orang kaya dengan orang miskin. Jadi jangan sampai kita, misalkan nanti kita menjadi kaya, amin. Saya doakan kalian semua menjadi orang kaya. Karena orang kaya itu tidak dilarang, malah bagus sekali. Nah, tetapi yang harus diperhatikan ketika kita sudah menjadi kaya, harta kita banyak, jangan jadikan harta kita itu sebagai pembatas kepada orang miskin. Misalkan nih, ada orang kaya, kemudian dia tidak mau berteman atau bergaul dengan orang miskin. Nah, itu namanya hartanya sudah melalaikan dia. Bahkan hartanya, karena saking banyaknya hartanya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang kaya yang dermawan, yang senantiasa rendah hati.
tidak sombong. Nah, dengan adanya zakat, hubungan baik akan terjalin antara orang kaya dan orang miskin. Lanjut paragraf ketiga halaman 3. Manusia harus bergaul dan berkumpul dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Saya kira sudah jelas. Manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yakin tak kalian? Kalau kita manusia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau saya sangat yakin. Kenapa? Saya tidak akan mungkin sampai sebesar ini. Saya tidak akan mungkin sampai sedewasa ini tanpa ada orang tua yang melahirkan saya. Tanpa ada orang tua yang merawat saya. Tanpa ada orang tua yang menyusui saya. Saya tidak mungkin bisa menjadi guru tanpa ada guru yang mendidik saya. Saya tidak akan mungkin bisa membaca tanpa ada guru yang mendidik saya. Saya tidak akan bisa mengaji tanpa ada guru yang mendidik saya. Nah, jadi kita manusia ini harus membutuhkan bantuan orang lain. Emangnya kalian pernah menemui orang itu lahir sendiri tanpa ibu, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia dewasa? Tidak mungkin. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Makanya kita ini tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong kepada orang lain, karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan mereka. Nah, itu anak-anak ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui seperti ini, kita nantinya akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, lanjut paragraf 3 halaman 3. Jadi sesungguhnya manusia saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan orang miskin membutuhkan orang kaya. Jadi sama-sama membutuhkan. Lanjut paragraf keempat paling bawah halaman 3. Agama Islam menganjurkan kita untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Tetapi Islam melarang kita untuk saling menolong dalam hal kejahatan. Saya kira sudah jelas. Kita harus saling tolong-menolong pada jalan kebaikan. Dan kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam hal keburukan, kejahatan. Nah, itu anak-anak ya. Sekarang buka halaman keempat. Di situ ada ayat ya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Oke, silahkan diperhatikan halaman 4 bagian A, pengertian zakat fitrah. Saya baca paragraf pertama, halaman 4. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersihkan atau menyucikan jiwa dari sifat-sifat dan perbuatan tercela, sehingga orang yang mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan, jiwanya akan menjadi suci dan bersih kembali seperti sedia kala ketika masih bayi. Zakat fitrah disebut juga zakatun nafs, yaitu zakat untuk menyucikan jiwa seseorang dari amal perbuatan tercela. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi,
Zakat fitrah ini bertujuan untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan buruk. Nah, paragraf kedua, perhatikan halaman 4. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa. Zakat fitrah dikeluarkan awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi setiap manusia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia anak-anak, mau dia dewasa, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana Ustadz kalau masih anak-anak, misalkan umurnya masih setahun atau 2 tahun, ya wajib zakat. Kecuali kalau anak itu masih berada di dalam kandungan, maka dia tidak wajib untuk dizakati. Tapi yang sudah lahir wajib untuk mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan zakat? Orang tua yang menanggung. Nah, itu anak-anak ya. Pengertiannya sudah saya jelaskan, tujuannya sudah. Sekarang halaman 4 bagian B, ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, hukum mengeluarkan zakat fitrah. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib. Nah, hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib. Yang namanya wajib, kalau tidak dilaksanakan maka akan berdosa. Harus dilakukan. Jika hukumnya wajib, maka harus dilakukan. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka kita akan berdosa. Zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa, dan yang memiliki kelebihan makanan selama 1 hari 1 malam di malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban seorang anak ditanggung orang tuanya yang masih hidup dan memiliki harta lebih. Nah, wajib ya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ustadz, zakat fitrah itu berupa apa Ustadz? Apa yang kita zakati? Nah, itu nanti ada pembahasan lainnya, nanti akan kita bahas. Kita fokus dulu di awal-awal ini, pengertian dan ketentuan zakat fitrah. Yang pertama sudah, yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang A silakan dibaca. Pada awal bulan suci Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah ini awal bulan Ramadan dan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, jadi kurang lebih sebulan waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ustadz, saya mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu tidak bisa disebut zakat fitrah lagi. Itu sedekah biasa saja. Karena mengeluarkannya di luar ketentuan hari yang ditetapkan oleh agama kita. Nah, seperti itu anak-anak ya. Halaman 5. B. Terbenamnya matahari pada malam lebaran. Malam takbir ini waktu wajib. Waqtul wujub. Jadi ketika terbenam matahari pada malam takbiran. Nah, pada malam takbiran itu waktu yang sangat diwajibkan sudah untuk mengeluarkan zakat. Karena paginya sebelum sholat dilaksanakan itu adalah waktu terakhir mengeluarkan zakat fitrah. Yang C, setelah sholat subuh. Sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri, ini waktu utama, afdol untuk membayar zakat fitrah, yaitu setelah sholat subuh. Tapi apabila kita khawatir terlupa, mungkin bagusnya di awal-awal puasa Ramadan itu bisa sudah kita bayarkan. Khawatirnya lupa, iya kan? Nah, itu ayatnya silahkan maksud saya hadisnya halaman 5.
Itu silakan kalian baca sendiri ya. Saya langsung ke nomor 3, halaman 5. Besarnya zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adalah 1 sok. 1 sok itu setara dengan 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kg beras atau gandum, makanan pokok yang biasa dimakan di suatu negeri atau daerah tertentu. Jadi yang kita keluarkan ketika zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang biasa kita makan. Nah, kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah beras. Jadi yang kita keluarkan ketika zakat fitrah itu adalah beras. Sebanyak berapa? Sebanyak 2,5 kg. Ustadz, kalau lebih dari 2,5 kg satu orang, misalkan 3 kilo, tidak apa-apa Ustadz? Ya tidak apa-apa. 2,5-nya itu adalah zakat fitrah. Sisanya 5 itu adalah sodako. Nah, seperti itu anak-anak ya. Hadisnya itu silahkan dibaca sendiri ya. Nah, mungkin kita sampai halaman 5 dulu ya, kalian tandai. Jika ada pertanyaan dari penjelasan saya mungkin yang belum jelas, silahkan kirimkan pertanyaannya melalui WA saya, bisa ya. Mungkin ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.